Bayangkan, kau pulang malam melewati jalan sepi diselimuti kabut. Seorang kakek tua berdiri di pinggir jalan, meminta tumpangan. Kau berhenti dan mengantarnya dengan niat baik. Tapi siapa sangka, kakek itu ternyata bukan manusia biasa. Dan saat kau pulang ke rumah, semua telah berubah. Ibumu tampak lebih tua, dan waktu sudah berjalan setahun. Inilah kisah misteri yang membuat batas antara hidup dan mati kabur. Tak sadar antar kakek goib, saat kembali ternyata sudah setahun. Langit malam itu gelap tanpa bintang. Angin berhembus pelan, membawa aroma lembab dari sawah yang baru disiram hujan sore tadi. Di jalanan desa Sukamaju, hanya satu suara terdengar. Deru motor tua milik Ardi, pemuda berusia 24 tahun yang baru saja selesai lembur dari pabrik penggilingan beras. Ia menarik napas panjang. Tubuhnya lelah, matanya berat. Tapi ia tetap memacu motornya menembus jalanan sepi yang membelah hutan kecil di pinggiran kota. Lampu depan motor berkelap-kelip, kadang redup, kadang terang, menambah suasana mencekam. "Aduh sial, jangan mati sekarang," gumamnya sambil menepuk kepala motor. Ia tahu, jalan ini sering dibilang angker oleh warga. Banyak cerita tentang orang yang melihat sosok-sosok aneh di sekitar pepohonan besar. Tapi bagi Ardi, semua itu cuma cerita kampung untuk menakuti anak kecil. Namun malam itu, ia mulai ragu. Udara tiba-tiba menjadi dingin menusuk tulang, lebih dingin dari biasanya. Kabut turun cepat, menyelimuti jalan seperti kain putih tebal. Ardi memperlambat laju motor, menajamkan pandangan ke depan. Dan di antara kabut itu, ia melihat sesuatu. Seseorang berdiri di pinggir jalan. Sosok itu ternyata seorang kakek tua. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih sepenuhnya, dan di tangannya tergenggam tongkat bambu panjang. Ia mengenakan pakaian lusuh, seperti orang zaman dulu, dan di bahunya tergantung karung goni usang. Kakek itu melambaikan tangan perlahan. Ardi spontan menepi, meski sempat ragu. Rasa iba membuatnya berhenti. "Assalamualaikum, Kek. Mau kemana malam-malam begini?" "Waalaikumsalam, Nak. Aku mau pulang ke kampung seberang hutan. Kaki ini sudah tak kuat jalan jauh." Ardi mengangguk. "Naik aja, Kek. Saya antar sampai sana. Tapi jalannya agak serem nih." Kakek itu tersenyum. "Tidak perlu takut, Nak. Selama kita berniat baik, tak ada yang akan mengganggu." Entah kenapa, kalimat itu membuat hati Ardi tenang. Ia menyalakan motor, dan perjalanan pun mulai. Sepanjang jalan, kakek itu banyak bercerita. Tentang masa mudanya di desa Sukajaya, tentang sawah yang luas, anak-anak yang bermain di sungai, dan orang-orang yang hidup damai tanpa listrik atau televisi. Dulu, semua orang saling kenal, Nak. Kalau ada kenduri, semua datang. Tak ada yang merasa sendiri. Ardi tersenyum kecil, tapi hatinya berdesir. Ia tahu, nama desa itu, desa yang sudah lama hilang akibat tanah longsor dan banjir besar belasan tahun lalu. Bahkan, di berita dulu disebut, seluruh penduduknya meninggal tanpa jejak. Tapi kakek itu bercerita, seolah semuanya masih hidup. Ardi mencoba bergurau. "Wah, berarti nanti saya diajak makan bareng ya, Kert?" Kakek itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Tentu, Nak. Tapi kau hanya bisa makan kalau waktunya tepat." Ardi tidak paham maksudnya. Tapi ia tak mau banyak tanya. Jalan semakin dalam ke hutan, dan kabut makin tebal. Udara seperti berhenti bergerak. Setelah hampir setengah jam, Ardi melihat cahaya di kejauhan. Bukan lampu kendaraan, tapi cahaya kuning hangat, seperti lampu minyak atau obor. Ia memperlambat motor, menatap heran. Di balik kabut, muncul deretan rumah kayu. Ada suara ayam, tawa anak kecil, bahkan gamelan samar.
Bau makanan tercium, nasi liwet, sayur lodeh, sambal terasi. Ardi menelan ludah. Ini kampung Sukajaya ya, Kek? Tapi kakek itu tersenyum puas. Ya, ini rumahku, Nak. Terima kasih sudah mengantarkan. Ardi memandangi sekitar. Wajah orang-orang tampak berseri, meski berpakaian seperti dari masa 70-an. Ia sempat ingin turun, tapi tiba-tiba punggungnya merinding. Semua orang menatapnya tanpa ekspresi. Ia menoleh ke belakang untuk memastikan arah, dan kakek itu sudah tidak ada. Ardi panik. Ia memanggil-manggil sang kakek, tapi tak ada jawaban. Dalam hitungan detik, semua cahaya di depan matanya padam, rumah-rumah menghilang, suara tawa sirna, dan hanya ada hutan gelap di sekelilingnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia segera memutar motor dan melaju secepat mungkin menuju jalan raya. Sesampainya di rumah, ia kaget melihat pagar sudah berganti model. Cat rumah berubah, bahkan tanaman ibunya yang dulu masih kecil kini tumbuh tinggi. Ia mengetuk pintu keras-keras. Seorang wanita keluar, ibunya, tapi wajahnya tampak jauh lebih tua. "Ardi?" Suaranya bergetar. "Astagfirullah, kamu kemana aja selama ini, Nak? Kami kira kamu sudah meninggal." Ardi bingung. "Bu, saya cuma keluar kerja malam tadi, baru aja pulang." Ibunya menangis sambil memeluknya. "Ardi, kamu hilang setahun lalu, malam 12 Oktober. Hari ini tanggal yang sama, tapi sudah setahun berlalu." Ardi menatap kalender di dinding. Benar, tahun sudah berganti. Namun motornya masih sama, bensinnya tidak berkurang, bahkan jam tangannya masih menunjukkan pukul 11.59 malam. Keesokan paginya, saat membersihkan motornya, Ardi melihat sesuatu tergantung di belakang, karung lusuh yang dibawa sang kakek. Padahal ia tidak merasa pernah menurunkannya. Dengan perasaan campur aduk, ia membuka karung itu perlahan. Isinya beras putih bersih dan bunga melati kering yang wangi. Di dasar karung ada secarik kain kecil bertuliskan huruf Arab gundul. Untuk yang menepati janji di antara dua dunia. Sejak hari itu, rumah Ardi sering dipenuhi bau melati setiap tengah malam. Kadang terdengar ketukan tongkat di depan rumah dan suara orang tua berdoa pelan. Ibunya pun mulai ketakutan, tapi Ardi hanya diam. Dalam hatinya, ia tahu itu pasti kakek yang dulu ia antar. Setahun kemudian, pada malam yang sama, 12 Oktober, Ardi bermimpi. Ia berjalan di jalan hutan dengan kabut tebal dan suara gamelan jauh di depan. Dari balik pepohonan, muncul kakek tua itu. Kakek itu tersenyum lembut. "Terima kasih, Nak Ardi. Kau sudah mendapati janji yang bahkan tak kau sadari. Aku bisa pulang dengan tenang." Ardi ingin bertanya, "Janji apa?" Tapi suaranya tak keluar. Kakek itu menepuk bahunya pelan, lalu berjalan menjauh ke arah cahaya kuning. Tubuhnya perlahan hilang di telan kabut. Ardi terbangun dengan keringat dingin. Dan dari luar jendela, bau melati menyebar, sementara tongkat bambu berdiri tegak di depan rumahnya, padahal pagar terkunci. Beberapa bulan kemudian, datang seorang peneliti sejarah dari universitas ke rumah Ardi. Ia mendengar cerita aneh itu dan ingin memeriksanya. "Mas Ardi, boleh saya lihat karungnya?" Setelah diperiksa, peneliti itu terkejut. "Ini bukan karung biasa, ini tenunan tangan dari era 1970-an, bahan yang sudah tak diproduksi sejak 50 tahun lalu." Lalu ia menunjukkan foto hitam putih lama dari arsip pemerintah. Di foto itu, tampak kakek tua dengan tongkat dan karung berdiri di depan gapura bertuliskan, "Selamat datang di desa Sukajaya." Namanya Darman, penjaga desa. Ia meninggal tahun 1975 saat tanah desa ambles karena gempa. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Ardi terdiam, tenggorokannya kering. Kini ia sadar, malam itu ia benar-benar mengantar arwah, bukan manusia. Setiap tahun, tepat di malam 12 Oktober, lampu rumah Ardi akan berkedip 3 kali. Ibunya sudah hafal,
Itu pertanda tamu akan datang. Kadang kalau angin berhembus pelan, terdengar bisikan lembut dari arah jendela. "Terima kasih, Nak, kau sudah membuatku pulang." Ardi tidak lagi takut. Ia hanya menunduk menatap karung lusuh yang kini disimpannya di lemari. Dan seperti biasa, saat disentuh, karung itu terasa hangat.